Ini wangi nggak sih? Ini wangi nggak sih? Buka ininya tuh agak susah, terus agak koclak. Nyegak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bukan wangi favorit aku. Pas aku deket-deket sama suami aku, kata suami aku, ya wangi-wangi minty kayak balsemnya gitu loh. Sebelum aku mulai, tulis dulu di kolom komentar, biasanya budget kalian kalau mau beli parfum itu berapa sih? Apa tipe orang yang kalau pakai parfum tuh harus puluhan juta? Atau yang parfumnya tuh tipe-tipe kayak harus ya sejuta 2 juta oke. Atau justru enggak yang 500 ribuan aja. Atau yang biasa kalian pakai yang di bawah 100 ribu. Tulis dong di kolom komentar, dan kalau boleh kasih aku rekomendasi parfum favorit kalian parfum apa. Karena aku mau ngebahas salah satu brand yang baru aja mengeluarkan parfum. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Sejujurnya aku agak deg-degan bikin video review ini karena aku tuh bukan parfum entusias, nggak yang ahli-ahli banget parfum. Bahkan kalau beli parfum tuh memang harus datang ke tokonya, harus sniff-sniff, ngerasain gitu wanginya enak atau enggak. Nggak yang paham banget gitu, wanginya top note-nya harus apa, middle notes-nya harus apa. Biasanya juga kalau mau beli parfum tuh harus beli yang travel size-nya dulu atau yang ukurannya kecil, karena kan kita tahu ya parfum tuh dari pertama kali diaplikasiin, nanti setelah 3 jam wanginya tuh bisa berubah. Dan ada beberapa parfum yang ternyata di badan aku tuh kalau udah 3-4 jaman wanginya nggak enak. Makanya rada ribet sih, walaupun aku nggak ngerti parfum. Makanya pas mau nge-review produk-produk ini, aku rada deg-degan. Cuman yang pasti, disclaimer-nya, aku bukan ahli parfum, bukan parfum entusias, cuma pengguna parfum aja. Dan review-review aku ini berdasarkan penggunaan dan selera pribadi aku. Jadi nanti kalau misalnya saat aku mereview parfum ini, atau misalnya ke depan aku melakukan review parfum lainnya, inget ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Balik lagi ini ke selera. Buat kalian yang udah Marswillow ini baru ngeluarin series yang Pretty Me by Marswillow. Jadi ini tuh kayak series gitu, dia ada eyeshadow, blush on, segala macamnya. Salah satu produknya adalah parfum. Kalau misalnya kalian lihat di e-commerce-nya, dia tuh ada 6 wanginya. Cuman yang aku punya hari ini tuh 3. Kalau misalnya kalian lihat harganya di e-commerce, harganya itu di 75.000 satuannya. Tapi kan kalau Marswillow tuh sering banget ya bikin sale atau bikin diskon gitu. Dengan harga segitu, dia tuh ada 30 ml. Kalau misalnya kalian beli, kalian tuh dapat dusnya yang kayak gini, ada namanya nanti sesuai nama parfum yang kalian beli, dan untuk packagingnya tuh botol kayak gini ya. Ya sebenarnya aku tahu sih tidak bisa komplain untuk harga parfum 70 ribuan, tapi jujur kalau untuk botol dan bentuknya ini oke banget. Cuman ada 2 produk dari yang aku punya, ngebuka ininya tuh agak susah, terus agak koclak. Terus waktu aku semprotin gitu, si produknya tuh agak macet. Itu untuk satu produk yang si semprotannya agak macet, dan 2 produk untuk yang tutupnya tuh agak goclak, agak susah gitu dibukanya. Untuk parfum dari Marswillow ini namanya itu Extrait the Parfum. Katanya untuk Extrait the Parfum ini kandungan oil esensialnya itu lebih banyak sehingga wanginya itu lebih tahan lama. Jujur ya, kalau untuk Extrait the Parfum ini aku rada nggak ngerti-ngerti banget. Cuman kalau misalnya aku baca-baca sih katanya begitu. Jadi kalau misalnya kalian lebih tahu, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nah, klaimnya mereka sendiri, mereka tuh bisa dipakai di baju dan nggak akan bikin baju kuning. Untuk klaim yang nggak bikin baju kuningnya aku setuju, karena aku udah nyoba 3-tiganya, aku pakaiin di baju aku, dan termasuk di baju putih aku, nggak bikin baju aku ternoda atau kuning. Terus katanya karena kandungan alkoholnya lebih sedikit, dia itu cocok untuk yang kulitnya sensitif. Aku sih nggak tahu kalau itu, karena aku pribadi kulitnya nggak sensitif amat, apalagi kalau untuk di area badan, jadi aman-aman aja. Sebelum kita bahas ini tuh awet nggak sih, tahan berapa lama, aku mau bahas dulu tentang wangi-wanginya. Tapi balik lagi, kita akan membahas wangi-wanginya versi Giglisius ya, bukan yang versi ahli parfum. Yang pertama aku punya yang Sweet Buttercup. Nih aku akan bacain dulu ya, ini dari e-commerce-nya. Katanya untuk yang Sweet Buttercup ini beraroma floral fruity dengan campuran aroma quinine, hyacinth, dan buttercup. Cocok untuk kamu pecinta wangi yang inosen. Untuk produk ini wanginya enak, cukup seger, tapi ada manis-manisnya dikit ya, tapi nggak yang manis banget gitu si wanginya. Jujur si Sweet Buttercup ini bukan wangi favorit aku. Kenapa? Karena dari zaman dulu aku sering banget nyium wangi ini, dan ini tuh nggak favorit lah, kayak pasaran banget untuk yang Sweet Buttercup.
Nah, ini kalau di badan aku, wangi-wangi yang kayak si Sweet Buttercup ini somehow setelah 3 jaman atau 4 jaman wanginya itu jadi kayak bukan bau ya, wangi yang terlalu asam. Jadinya bukannya seger tapi malah kurang enak. Kalau misalnya kalian mencium wangi Sweet Buttercup ini, kalian akan langsung merasa bahwa ini tuh wangi anak muda banget. Dan memang sih dari dulu yang aku rasakan kalau misalnya wangi-wangi Sweet Buttercup ini tuh anak muda banyak banget yang pakai wangi kayak gini. Tapi jujur di antara 3 produk yang aku punya hari ini, yang Sweet Buttercup itu bukan favorit aku. Nah, yang kedua ini aku punya yang Lush Star. Untuk yang Lush Star ini aromanya itu floral fresh dengan campuran aroma freesia, lily, dan jasmine. Menurut aku kayaknya si freesianya sih yang membuat aku menyukai wangi ini. Karena di beberapa parfum daily yang aku pakai sendiri pun biasanya tuh aku selalu suka kalau misalnya ada wangi freesianya gitu ya. Nah, untuk yang Lush Star ini menurut aku wanginya itu lebih ke fresh gitu, kayak yang seger banget, cocok untuk dipakai siang-siang, dan wanginya itu agak sedikit lebih dewasa daripada yang Sweet Buttercup. Aku nggak tahu wangi ini akan tersampaikan atau enggak sama kalian, cuman buat aku pribadi sih, kalau misalnya wangi ini tuh lebih dewasa, agak sedikit kalem, dan kalian akan terasa kayak feminim aja kalau misalnya pakai wangi ini. Untuk wangi yang kayak gini masih cocok banget di badan aku, karena dia itu nggak bikin badan aku kerasa jadi kayak asem gitu, dan nggak jadi terlalu seger gitu ya. Nah, tapi wanginya nggak kayak bedak bayi. Kalau misalnya kalian mau beli produk ini, aku sangat merekomendasikan si A Thousand Miles ini, dan kayaknya ini akan aku masukin ke dalam parfum yang akan aku pakai untuk daily. Karena di sininya aja katanya ditulis ini tuh wanginya beraroma classy dengan campuran aroma lavender, bergamot, dan orange. Ini tuh ada orange-nya, tapi menurut aku wangi segernya tuh nggak terlalu kecium malah. Nggak ada wangi asem atau yang nggak enak yang aku rasakan saat aku menggunakan produk ini. Di antara parfum-parfum yang tadi aku sebutkan, justru si A Thousand Miles ini lebih dewasa di antara semuanya. Dan saat aku tes penggunaannya, setelah dipakai 3 jaman, setelah dipakai 4 jaman, si Thousand Miles ini wanginya enak banget di aku. Kemarin sih waktu aku pakai ini seharian, pas aku deket-deket sama suami aku, kata suami aku, wanginya tuh ada wangi-wangi minty kayak balsemnya gitu loh. Aku nggak tahu dari mananya, cuman aku sih ngerasa justru lebih seger wangi seperti itu daripada wangi yang terlalu fruity atau asem gitu ya. Wanginya sendiri masih ada wangi-wangi kayak powder bedak gitu, dimana aku suka banget, nggak terlalu asem, nggak terlalu manis juga. Nah, itu kira-kira wanginya, semoga bisa terbayang di kalian ya. Untuk produk ini sendiri, klaimnya itu wanginya bisa bertahan di 10 jam. Aku udah nyobain produk ini beberapa kali, ketiganya walaupun agak menyiksa saat aku harus mencoba si Sweet Buttercup, tapi aku tes dulu, aku cobain dulu. Klaimnya sih 10 jam, tapi di aku wanginya tuh bertahan sekitar 7 jaman. Tapi walaupun 7 jam tuh bukan yang semriwing gitu loh. Di jam ke-7 tuh kalau misalnya mau mencium wanginya harus bener-bener kayak ini wangi gak sih? Ini wangi gak sih? Ini wangi gak sih? Nah, harus sampai kayak gitu. Wangi yang memang semriwing dan kerasa gitu hanya bertahan setelah 3 atau 4 jaman. Masih cukup oke, dipakai di sini, dipakai di leher juga cukup oke. Tapi ya menurut aku ini harganya 75.000 lah, ya udah gitu. Dan botolnya juga ukurannya kecil kan, jadi ini bisa dimasukin tas, dan kalau kita mau pakai kita tinggal semprot-semprot aja, ibaratnya kayak sunscreen gitu ya, kita bisa reapply. Yang aku kurang suka dari produk ini di antara ketiganya adalah somehow ketiga parfum ini tuh pada saat pertama kali diaplikasiin tuh langsung nyegak gitu loh. Nyegak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak nusuk banget di hidung, jadi wanginya tuh langsung kayak zeng gitu, wangi banget tiga-tiganya. Nah, itu yang aku kurang suka. Sama parfum-parfum yang biasanya lagi hits tuh biasanya kayak gitu wanginya, baru disemprot udah langsung nyegak. Tapi setelah lama-lama dipakai, digunakan, wanginya sih bakal tetap enak kalau sesuai dengan selera kita. Tapi kalau untuk klaim mereka yang 10 jam, di aku sih nggak 10 jam. Wangi semriwingnya sekitar 3-4 jam, sisanya wanginya ya nempel aja. Dan tips juga buat kalian kalau misalnya mau pakai parfum, kalian bisa pakein dulu lotion supaya kulit kalian itu jadi lembab, baru setelah itu diaplikasiin parfumnya. Atau kemarin aku baru ngetes, ada yang ngasih hack di TikTok, katanya campurin lotion kalian dengan parfum, wanginya lebih awet. Cuman sayangnya menurut aku kalau dicampurin banget nih, kan si lotion tuh biasanya ada wanginya.
wangi parfumnya itu sedikit keganggu dengan adanya wangi si lotionnya. Nah, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk ini, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau misalnya menurut kalian nih, aku punya rekomendasi parfum, tulis juga di kolom komentar. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!